Bayangkan, kamu mendaki gunung sendirian, lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada sinyal, tidak ada penjelasan. Dan ketika kamu muncul kembali 10 tahun kemudian, tubuhmu utuh, tapi jiwamu berubah. Waktumu seolah terhenti, tapi dunia telah bergerak maju. Ikuti perjalanan mistisnya dari kesunyian jalur pendakian, terperangkap di dimensi lain, hingga upaya memutus ikatan gaib demi bisa menjadi manusia utuh kembali. Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Andri, pemuda kelahiran tahun 1974 adalah anak bungsu dari keluarga sederhana, di desa Bandar Dawung, kecamatan Tawangmangu, tepat di kaki Gunung Lawu. Sejak kecil, Andri dikenal sebagai anak pendiam, namun penuh rasa ingin tahu. Usia 21 tahun, ia sudah menjadi anggota aktif komunitas pecinta alam lokal, yang sering mendaki Gunung Lawu. Ia hafal setiap jalur, pos, dan jalur alternatif menuju puncak Hargodumilah. Hari itu tanggal 14 Juni 1995, Andri pamit kepada kedua orang tuanya untuk mendaki Lawu seorang diri. Ia membawa karir biru besar, perbekalan cukup, jaket lapangan, dan buku catatan kecil yang selalu ia simpan di saku dada. Tak ada firasat apapun. Ibunya hanya berpesan seperti biasa. Jangan lupa sholat, Andri. Gunung itu bukan cuma tanah dan batu. Andri tersenyum, mencium tangan ibunya, lalu berangkat. Ia memulai perjalanan dari base camp Cemoro Kandang. Saat pagi masih berkabut, beberapa warga sempat menyapanya di jalur awal. Sendirian, dari, tanya Pak Minto, pemilik warung. Lagi pengen tenang, Pak. Jawab Andri ringan, sambil menyeduh kopi hitam di pinggir jalur. Itu adalah kali terakhir orang melihat Andri dalam keadaan normal. Hari pertama tak ada yang aneh. Tapi ketika 2 hari berlalu, dan Andri tak juga turun, warga mulai cemas. Biasanya ia hanya mendaki 1 malam, dan besoknya sudah turun. Apalagi Gunung Lawu terkenal dengan medan yang cukup bersahabat. Meski banyak kisah mistis yang menyelimutinya, orang-orang mulai bertanya-tanya. Apakah Andri tersesat, terpeleset, atau dibawa makhluk tak kasat mata? Pencarian segera dilakukan. Ayah Andri melapor ke pos jaga Cemoro Kandang. Tim SAR dibantu relawan dan masyarakat, menyisir setiap jalur resmi dan jalur liar. Mereka mendaki ke puncak, mengecek pos demi pos, memanggil-manggil nama Andri. Bahkan para pendaki lain yang turun pun, ikut membantu mencari. Tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada sisa makanan, tak ada jejak api unggun. Seolah-olah Andri menguap di tengah rimbunnya Lawu. Yang lebih membuat bulu kuduk merinding adalah kesaksian salah satu warga desa yang bertani di lereng hutan. Saya lihat siluet orang di atas pohon cemara. Dia berdiri seperti sedang memanggil, tapi diam. Kata Pak Adam, dengan wajah pucat. Tapi saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Minggu pertama pencarian, semua orang masih semangat. Tapi setelah lewat hari ke-12, suasana berubah. Ayah Andri mulai pasrah. Ibu Andri menangis setiap malam, memanggil nama anak bungsunya dalam doa. Sebagian warga mulai percaya bahwa Andri disembunyikan oleh penghuni gaib Gunung Lawu, terutama karena jalur yang ia lewati adalah rute lama, yang konon menjadi pintu masuk ke wilayah yang tidak semua manusia diizinkan masuk. Selama bertahun-tahun, Andri dianggap telah tiada. Tidak ada jasad, tidak ada peninggalan. Tapi keluarga akhirnya menggelar selamatan 7 hari, 40 hari, hingga 100 hari. Tahun-tahun berlalu, orang tua Andri menua. Kakaknya menikah, dan memiliki anak. Namun, tak satu pun dari mereka benar-benar mengikhlaskan kepergiannya. Di sudut rumah, foto Andri tetap tergantung. Jaketnya disimpan di lemari, tidak pernah disentuh. Desember 2005, udara Tawangmangu dingin seperti biasa. Di tengah rintik hujan tipis, seorang penduduk dusun bernama Pak Imron sedang mencari rumput di pinggir hutan sebelah timur Gunung Lawu, wilayah yang jarang dijamah orang. Ia terkejut saat melihat sosok lelaki muda,
berdiri di bawah pohon cemara. Tubuhnya gemetar, pakaian compang-camping, rambut gimbal kotor, seperti belum pernah dicuci selama bertahun-tahun. Pak Imron mendekat perlahan. "Mas, sampean kenapa?" Pria itu menoleh perlahan. Matanya merah, tatapannya kosong, bibirnya kering pecah-pecah. Ia tidak menjawab. Tapi ketika Pak Imron memperhatikan lebih dekat, jantungnya seperti dihantam petir. Itu Andri. Tubuh pria itu sama persis. Bekas luka kecil di pelipis kanan, tahi lalat di dagu. Tapi yang membuat semua orang bergidik adalah, Andri tidak terlihat menua sedikit pun. Tubuhnya masih seperti pria 21 tahun. Padahal sekarang seharusnya ia berusia 31 tahun. Pak Imron segera membawa Andri ke rumahnya. Warga geger. Kabar menyebar seperti angin ribut. Keluarga Andri dipanggil. Saat ibu Andri melihat anaknya berdiri di depan rumah Pak Imron, ia langsung pingsan. Semua menangis. Tapi suasana bahagia itu cepat berubah jadi keanehan. Andri tak mengenali siapun. Ia hanya duduk diam, menatap dinding, lalu menggambar garis-garis tak jelas di tanah. Saat diberi makan, ia memakan nasi dengan tangan kiri, mencampur dengan kulit pohon kering yang ia pungut di jalan. Ia hanya menggumam seperti orang linglung. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis tiba-tiba. Warga menyebutnya orang balik dari Lawu. Banyak yang percaya, Andri dibawa ke alam lain, dan dikembalikan bukan sebagai manusia yang sama. Pihak desa lalu membawa Andri ke puskesmas. Dokter bingung. Secara fisik ia sehat. Tidak ada tanda-tanda malnutrisi akut. Tulangnya kuat, jantung dan paru-parunya normal. Namun pikirannya tak terhubung. Ahli kejiwaan dari Solo didatangkan. Mereka menyatakan bahwa Andri mengalami trauma berat, bahkan mungkin gangguan kepribadian disosiatif. Tapi mereka juga tidak bisa menjelaskan, bagaimana mungkin seseorang yang hilang 10 tahun, bisa kembali dengan fisik yang tak berubah, dan pakaian yang sama. Pakaian Andri pun diperiksa. Masih ada logo komunitas Mapala dari tahun 1990-an. Bahkan buku catatan kecil masih tersimpan di saku dada, basah dan sudah rusak. Tapi halaman pertamanya tertulis jelas. 14 Juni 1995. Hari pertama di Lawu ingin menemukan ketenangan. Dan itu adalah kalimat terakhir yang pernah ditulis Andri. Sisanya kosong. Desember 2005 menjadi bulan yang tak akan pernah dilupakan oleh warga desa Bandar Dawung. Setelah 10 tahun penuh penantian, tangisan, dan upacara selamatan, Andri, pemuda yang hilang di Gunung Lawu pada tahun 1995 tiba-tiba muncul kembali. Namun bukan dengan wajah ceria atau tubuh yang ringkih karena usia, melainkan sebagai sosok asing. Tampak muda, tapi jiwanya seakan telah berkelana terlalu jauh. Warga semula mengira, ini hanya orang mirip Andri. Tapi tanda-tanda fisik, bekas luka di pelipis kanan, tahi lalat, dan bahkan bentuk suara lirihnya, semuanya tak terbantahkan. Setelah seminggu dalam pengawasan medis, Andri akhirnya dipulangkan ke rumah. Ia duduk diam di sudut kamar lamanya, yang masih dipenuhi poster lawas band slang, dan gambar peta jalur pendakian Lawu. Ibu Andri setiap hari membacakan ayat-ayat suci di samping tempat tidurnya, berharap suara-suara itu membangunkan sisi manusia yang selama ini tertidur dalam tubuh anaknya. Selama berbulan-bulan keadaan Andri tak banyak berubah. Ia sering bangun malam, dan berjalan keliling rumah tanpa suara. Ia suka duduk di bawah pohon jambu belakang rumah, menatap ke arah barat, ke arah bayangan Lawu yang menjulang jauh di kejauhan. Tak jarang ia tertawa sendiri, menyanyikan lagu-lagu Jawa kuno, dengan nada yang tak dikenal siapapun di desa itu. Pada malam ke-27, sejak ia kembali, sesuatu yang janggal terjadi. Kakaknya, Pak Cakra, yang tinggal di rumah depan, mendengar suara gamelan halus dari kamar Andri. Awalnya ia pikir tetangga menyalakan radio, tapi saat mendekat, suara itu begitu nyata, datang dari balik dinding kamar Andri. Saat pintu diketuk, suara itu menghilang, dan Andri berdiri di depan pintu,
dengan mata melotot dan tubuh gemetar. "Sudah-sudahlah, saya tak mau jadi raja. Saya hanya ingin pulang." Kalimat itu membuat keluarga terpaku. "Raja? Pulang dari mana?" Keesokan harinya, keluarga memutuskan memanggil seorang ustadz dari Karanganyar. Ustadz Halik yang dikenal sering menangani kasus gangguan spiritual. Setelah berzikir di kamar Andri, ustadz itu keluar dengan wajah kelam. Ia berkata singkat, "Anak ini pernah tinggal di tempat yang bukan untuk manusia. Badannya kembali, tapi sebagian jiwanya masih tersangkut di sana." Sementara itu, di balik desas-desus yang beredar di desa, tim SAR lama, yang pernah ikut mencari Andri, mulai bertanya-tanya. Salah satu anggota yang kini telah pensiun, Pak Darmo, mendatangi keluarga Andri untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pak Darmo adalah orang yang sangat rasional, namun tetap menghormati adat. "Saya ikut menyisir. Waktu itu jalur selatan sampai ke jalur mati dekat Watu. Tapi waktu itu tak ada jejak satupun. Tidak ada logika Andri bisa selamat 10 tahun di atas sana," kata Pak Darmo saat duduk bersama ayah Andri. Malamnya, Pak Darmo bermimpi aneh. Ia bermimpi berjalan menyusuri jalur Watu Kapur, lalu tiba di sebuah gerbang batu besar, dengan ukiran yang tak ia kenal. Di depan gerbang itu, berdiri Andri dengan pakaian putih panjang. Berkata pelan, "Pak Darmo, jangan buka gerbang itu. Tidak semua manusia boleh tahu." Pak Darmo terbangun dengan keringat dingin. Ia yakin itu bukan mimpi biasa. Waktu terus berjalan. Setelah 8 bulan terapi intensif, dan pendekatan spiritual dari berbagai pihak, Andri akhirnya mulai berubah. Pandangannya mulai fokus. Ia mulai mengenali orang tuanya, mulai berbicara dengan lancar, bahkan mulai kembali berjalan keluar rumah. Meski langkahnya masih pelan dan gemetar. Sampai suatu hari, Andri meminta kertas dan pena. Ia menulis. Semalaman, ia menulis tanpa henti. Saat pagi datang, ia menyerahkan 10 lembar kertas penuh tulisan tangan. Kata-kata di dalamnya adalah kisah yang selama ini tak seorang pun bisa tebak. Ia mulai berbicara. "Saya tidak merasa hilang 10 tahun. Saya hanya merasa tinggal di sana, mungkin beberapa bulan. Tapi tempat itu bukan dunia seperti ini. Saya dibawa masuk ke dalam hutan yang mendadak gelap. Saat saya mendekati jalur tua, ada kabut tebal, sangat tebal, dan saya mendengar suara perempuan menyanyi." Menurut pengakuan Andri, hari itu, 14 Juni 1995, ia tiba di pos 3 menjelang sore. Ia mengambil jalur alternatif, karena ingin menyepi dan menulis puisi, sesuatu yang sering ia lakukan. Tapi saat masuk jalur samping Watu Kapur, suasana berubah drastis. Kabut turun begitu cepat, dan langit menggelap, walau belum maghrib. Tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang. Perempuan berambut panjang, berpakaian putih melambai ke arahnya. Andri mengikuti seperti tanpa sadar. Ia tidak merasa takut, malah merasa damai. "Saya seperti berjalan di tempat yang tidak ada ujungnya, tapi langkah saya ringan, tanpa lelah. Kemudian saya tiba di sebuah tempat seperti taman luas, dengan pohon-pohon tinggi yang daunnya berkilauan emas. Di sana ada bangunan besar seperti keraton, tapi semua dindingnya terbuat dari batu hitam dan akar pohon. Di tempat itu, Andri mengaku dijamu oleh penghuni istana yang ia sebut sebagai penguasa lereng Lawu. Sosok laki-laki tua berjubah hitam dan emas, dengan suara yang bisa membuat jantung bergetar, hanya dengan bisikan. Dia bilang, "Saya terpilih. Saya dianggap bisa melihat 2 alam. Saya tinggal di sana, diajari banyak hal. Bahasa kuno, ilmu tentang roh, dan aturan-aturan kerajaan gaib. Mereka tidak pernah memaksa saya, tapi saya tidak bisa keluar. Setiap saya mencoba pergi, kabut datang, dan saya kembali di titik awal. Seperti terperangkap dalam lingkaran waktu." Menurut Andri, waktu di tempat itu berjalan berbeda. Ia merasa hanya tinggal beberapa bulan. Namun saat dirinya akhirnya menemukan pintu pulang, ia kembali, dan semua sudah berubah. Tahun telah melompat 10 tahun ke depan.
Kisah Andri menjadi pembicaraan luas. Banyak orang menganggap ini kisah halusinasi. Tapi ada juga yang percaya sepenuhnya. Beberapa warga bahkan mengaku pernah mendengar suara gamelan di hutan Lawu. Ada pula yang melihat bayangan istana batu hitam dari kejauhan, saat kabut turun mendadak di jalur selatan. Namun yang paling membuat semua merinding adalah pengakuan terakhir Andri. Suatu saat nanti, saya harus kembali. Mereka bilang, waktu saya di sini hanya sementara, dan kalau saya tidak kembali, akan ada yang datang menjemput. Kalimat itu membuat keluarga Andri kembali dilanda kecemasan. Sejak itu, setiap malam Jumat, Ibu Andri menyalakan lampu minyak di teras rumah, dan meletakkan sepotong kembang kantil putih di bawah foto anaknya. Ia tahu, kisah Andri belum selesai. 2 minggu setelah Andri mulai bercerita, keluarga akhirnya menyerahkan seluruh catatannya kepada seorang peneliti spiritual bernama Ki Joko Lewu. Ia adalah dosen sejarah budaya dari Universitas Negeri Solo yang juga dikenal sebagai penelusur mitos dan legenda gunung-gunung di Pulau Jawa. Ia membaca setiap lembar tulisan Andri dengan serius. Bahkan dalam beberapa bagian, Ki Joko berkata, "Ini bukan omongan orang linglung. Pemilihan katanya terlalu rapi, seperti orang yang menulis ulang apa yang ia lihat dan pelajari." Andri sendiri kini mulai berbicara lebih lancar. Ia mampu mengenali batas dunia nyata dan gaib, tapi tetap menekankan bahwa apa yang ia alami bukan mimpi. Dalam suatu wawancara tertutup bersama Ki Joko, Andri menyampaikan detail lebih dalam tentang keberadaannya selama 10 tahun, yang ia rasa hanya beberapa bulan itu. "Saya melewati sebuah gerbang, Pak," katanya lirih. "Bukan gerbang biasa, tingginya hampir 5 meter. Terbuat dari batu yang tidak saya kenali. Warnanya seperti jelaga, tapi saat disentuh, terasa seperti besi hangat." Gerbang itu menurut Andri tidak selalu terlihat. Ia hanya muncul saat kabut tebal turun, dan suara gamelan mulai terdengar samar. Setiap suara gong besar terdengar, waktu seakan berhenti. Di balik gerbang itu, terbentang jalanan lurus, yang diapit 2 dinding batu, setinggi rumah. Dinding itu dipenuhi ukiran aksara Jawa kuno, yang bercahaya lemah. Ia melangkah tanpa merasa lapar atau haus. Seperti tubuhnya tidak lagi butuh makanan. Saya berjalan dengan ringan, seperti tidak menginjak tanah. Lalu tiba-tiba saya sampai di sebuah halaman luas. Di sanalah saya melihat istana itu. Bangunan yang disebut Andri sebagai istana batu hitam, berdiri angkuh di tengah-tengah hutan yang tidak seperti hutan di dunia nyata. Daun-daunnya berwarna perak keemasan, dan cahaya tidak berasal dari matahari, tapi dari sejenis kristal menggantung di udara. Istana itu tidak memiliki penjaga seperti manusia, melainkan sesosok bayangan tinggi berjubah abu, dan makhluk-makhluk berwajah samar. Andri menyebut mereka sebagai pengiring. Mereka tidak bicara, hanya bergerak mengikuti irama suara dalam kepala Andri. Saya dibawa ke sebuah ruangan besar penuh tiang dan tirai hitam. Di ujungnya ada tahta batu. Di sanalah duduk sosok itu, sang penguasa lereng Lawu. Saya tidak pernah melihat wajahnya dengan jelas, seperti ada kabut abadi yang menutupi wajahnya. Penguasa itu berbicara langsung ke dalam pikiran Andri. Ia mengaku sebagai penjaga batas antara 2 dunia, dunia manusia dan dunia lembayung. "Kami mengawasi siapapun yang melewati batas," katanya kepada Andri, dalam bahasa yang hanya bisa ia pahami di sana. Andri ditawari pilihan, kembali ke dunia nyata, atau tinggal untuk mempelajari ilmu penjaga gerbang. Ia tak ingat bagaimana ia memutuskan, tapi sejak saat itu, ia resmi menjadi tamu istana. Hari-hari Andri di dalam istana diisi dengan berbagai pelajaran. Ia diajarkan bahasa gaib, cara membaca pikiran, dan mengenali tanda-tanda makhluk tak kasat mata. Ia dibawa menjelajahi ruang-ruang yang melampaui logika manusia. Ada perpustakaan yang halaman bukunya terbuat dari air, dan hanya bisa dibaca saat bulan penuh. Ada pula ruangan waktu, di mana seseorang bisa melihat potongan masa lalu, seperti menonton layar. Namun dalam hati Andri, ada rasa resah. Ia tidak pernah melihat matahari.
Tidak ada malam atau siang. Waktu di sana seperti hanya berjalan bila ia berpikir. Ia tidak pernah merasa lapar atau haus. Tubuhnya tidak menua. Ia merasa damai, tapi tidak merasa hidup. Ki Joko, kata Andri. Saya mulai curiga. Setiap kali saya tanya soal pulang, mereka mengalihkan pembicaraan. Lalu saya sadari, saya sebenarnya bukan tamu. Saya tawanan yang dijamu baik-baik. Saat itu pula, Andri mulai mencari cara keluar. Ia menghafalkan peta-peta yang ia lihat dalam ruangan waktu, mengingat jalur lorong dan ruang yang tersembunyi. Sampai suatu malam, ia mendengar suara wanita menyanyikan tembang Jawa kuno. Suara yang sama dengan yang ia dengar saat awal masuk ke sana. Ia mengikuti suara itu dan menemukan sebuah cermin besar di ujung lorong. Di sanalah ia melihat bayangannya sendiri, namun lebih tua, lebih kurus, lebih hilang. Saat ia menyentuh permukaan cermin, suara gamelan bergema keras, dan tubuhnya seperti ditarik ke dalam pusaran kabut. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di bawah pohon, dekat jalur pendakian Cemoro Sewu. Tubuhnya utuh, pakaian seperti baru. Tapi ketika ia berjalan turun, dan bertemu tim SAR yang sedang patroli, semua orang melihatnya seperti melihat hantu. Itu Andri, teriak salah satu dari mereka. Tapi dia hilang 10 tahun lalu. Kembali ke dunia nyata, adalah awal dari konflik baru bagi Andri. Ia kesulitan membedakan kenyataan dan bayangan. Ia sering melihat istana itu dalam mimpi. Bahkan kadang-kadang, saat ia menatap langit sore, kabut turun tanpa alasan. Suara gamelan terdengar samar di telinganya. Ia pernah berkata kepada ibunya, "Mereka belum sepenuhnya melepaskanku. Aku masih membawa sebagian kunci mereka." Kata-kata itu membuat Ustadz Halik memperingatkan keluarga. Kalau benar dia dibekali ilmu dari alam sana, ia bisa jadi jembatan antara dua dunia. Jangan sampai terbuka pintunya lagi. Namun, semuanya menjadi lebih mengerikan ketika seekor burung gagak mati mendadak di halaman rumah. Lalu 2 malam kemudian, Andri ditemukan duduk di bawah pohon jambu, menggenggam seutas rambut panjang berwarna perak. "Dia datang lagi," bisik Andri, dengan wajah pucat. "Sang putri," dia bilang. "Waktuku hampir habis. Kalau aku tak kembali, gerbang akan terbuka dari sisi mereka." Desember 2005, Gunung Lawu tidak hanya menjadi perbincangan karena ditemukannya kembali Andri, setelah hilang selama 10 tahun, tapi juga karena kejadian-kejadian ganjil, yang mulai bermunculan di sekitar lereng dan desa, tempat Andri tinggal, Dusun Bandar Dawung, Tawangmangu, Karanganyar. Sejak Andri kembali, kabut lebih sering turun, bahkan di siang hari. Beberapa warga mengaku mendengar suara gamelan dari arah hutan. Seorang pendaki muda bahkan mengaku melihat sosok perempuan berbaju hitam, duduk di atas batu besar, di jalur Cemoro Sewu. Andri sendiri mulai berubah. Ia semakin sering termenung di sore hari, menatap langit tanpa kata. Bahkan ibunya, Bularas, beberapa kali menangkapnya berbicara sendiri dalam bahasa Jawa kuno, yang tidak ia pahami. "Le, kamu kenapa?" tanya Bularas, suatu malam. Tapi Andri hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Gerbang kedua akan terbuka, Bu, dan sang putri akan datang menjemput." Andri bermimpi selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di depan cermin air raksasa, di dalam istana batu. Di seberangnya, berdiri sesosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya hitam, berhias emas. Wajahnya pucat, matanya merah seperti bara. Ia tak pernah berkata apapun, hanya tersenyum dingin. Di malam ketujuh, perempuan itu bicara, "Waktumu telah habis. Kau telah mencicipi kekuatan yang bukan milikmu. Kini kembalilah, atau gerbang akan kami buka dari sisi kami." Andri terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di tangannya tergenggam bunga kantil putih yang basah, seperti habis dipetik dari kabut. Saat itu juga, ia paham, apa yang ia alami bukan mimpi biasa. Keesokan harinya, Ki Joko dan Ustadz Halik datang menemuinya.
Mereka telah mencocokkan deskripsi Andri dengan berbagai catatan kuno tentang mitologi Lawu. Sang putri, kata Ki Joko, kemungkinan besar adalah makhluk dari golongan tinggi dalam alam gaib Lawu. Legenda menyebutnya sebagai Kanjeng Ratu Mayangsari, salah satu penguasa gerbang. Dan bila Andri memang pernah menjadi tamu atau tawanan, maka kini ia dianggap melanggar perjanjian karena pergi tanpa izin. 3 hari setelah mimpi itu, warga geger, karena sumur tua di belakang rumah Andri mendadak mengeluarkan air berwarna merah kecoklatan, seperti darah. Seekor ayam milik tetangga ditemukan mati, dengan mata terbelalak dan paruh terbuka, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Bahkan anak kecil di dusun itu, mulai sering menangis tanpa sebab saat sore menjelang. Puncaknya, malam Jumat Kliwon, Andri ditemukan berdiri sendiri di pelataran Masjid Tua Bandar Dawung, tempat yang konon menjadi tapa leluhur para abdi keraton masa lalu. Ia berdiri telanjang dada, membaca sesuatu dalam bahasa aneh. Kulitnya memucat dan matanya tampak hitam seluruhnya. Untungnya, Ustadz Halik yang saat itu sedang melintas, langsung memanggil warga. Mereka membawa Andri ke rumah, dan setelah dibacakan doa-doa selama lebih dari 2 jam, ia akhirnya sadar. Tapi yang ia katakan membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Gerbang kedua sudah dibuka. Aku tak bisa menolaknya lebih lama. Sang putri kini tahu, di mana rumahku. Pada suatu malam yang sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya, Andri mendengar dentingan suara kendang dari arah kebun belakang. Ia keluar dan di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok perempuan berkebaya itu, berdiri di bawah pohon sawo tua. Di tangannya tergenggam kipas emas, dan dari bibirnya terdengar suara tembang Jawa. Sapa sing lali, janji lawas kudu bali nganggo nyawa. Mereka yang melupakan janji lama, harus kembali dengan nyawanya. Tak berapa lama, muncul sesosok bayangan besar berbentuk seperti menara batu. Muncul sekejap di atas atap rumah Andri, lalu lenyap di telan kabut. Ustadz Halik yang tinggal tak jauh dari sana, segera datang dan melakukan penjagaan spiritual selama 3 hari penuh. Ini bukan gangguan biasa, katanya, pada keluarga Andri. Ini bentuk penarikan paksa. Mereka ingin Andri kembali ke alam sana, dan kalau tidak, mereka akan mengambil lebih dari sekadar tubuh. Andri pun akhirnya membuat keputusan besar. Ia akan kembali ke tempat awal ia hilang, jalur Cemoro Sewu, untuk menutup gerbang itu sendiri. Tanggal 13 Januari 2006, Andri diantar oleh Ki Joko, Ustadz Halik, serta 3 warga desa menuju Gunung Lawu. Di titik sekitar pos 2 Cemoro Sewu, Andri berhenti dan berlutut. Ia mulai menggali tanah dengan tangannya sendiri, dan menemukan batu pipi hitam seperti penutup sumur. Batu itu bergoyang sendiri, lalu dari dalamnya keluar aroma dupa, dan suara gamelan lirih. Kabut turun tiba-tiba. Padahal cuaca sangat cerah. Semua orang mundur, kecuali Andri. Jika ini harga yang harus kubayar, aku rela, katanya. Tapi bukan dengan nyawa orang-orang tak bersalah. Ia menggenggam bunga kantil, dan sebuah kain hitam yang dulu ia bawa pulang tanpa sadar. Dengan membaca tembang lirih, ia menaruh keduanya di atas batu, lalu menutup kembali lubang itu dengan tanah dan abu kemenyan. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi saat itu. Tapi begitu semua selesai, kabut hilang, dan burung-burung mulai bersuara kembali. Sejak saat itu, gangguan gaib di Bandar Dawung menghilang. Tapi Andri tetap menjaga diri, hidup tenang, dan tak pernah lagi naik gunung. Di matanya, Gunung Lawu bukan lagi tempat wisata, tapi pintu rahasia ke kerajaan yang tak semua manusia diizinkan masuk dan keluar sesukanya. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Andri melakukan ritual penutupan gerbang gaib di pos 2 jalur Cemoro Sewu. Sejak itu, suasana di dusun Bandar Dawung memang membaik. Tak ada lagi suara gamelan dari arah hutan. Tak ada sumur mengalirkan darah, dan warga mulai berani keluar malam. Tapi bagi Andri, hidupnya tidak benar-benar kembali normal. Ada sesuatu yang masih tertinggal, atau lebih tepatnya mengikutinya pulang. Andri mulai memperhatikan bahwa setiap malam saat lampu dipadamkan, bayang-bayang di dalam rumahnya tidak pernah sesuai arah sumber cahaya.
Kadang bayangan tubuhnya berdiri ke kiri, padahal lampu dari atas, atau bahkan ada bayangan tambahan yang berdiri di belakangnya. Lebih tinggi, lebih besar, tapi tak berbentuk jelas. Pada malam tertentu, ia mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Bukan kucing, bukan tikus, tapi langkah berat seperti manusia. Tapi setiap kali ia memeriksa keluar, atap bersih tanpa bekas. Andri mulai sulit tidur. Wajahnya kembali pucat, seperti saat pertama kali ditemukan oleh tim SAR. Ibunya, Bu Laras pun merasa cemas. "Le, kamu yakin semua sudah selesai waktu di Lawu?" tanya ibunya suatu pagi. Andri menunduk. Ia ingin menjawabnya, tapi hatinya tahu, gerbang mungkin sudah tertutup. Tapi tak semua penghuni kerajaan itu tinggal diam. Suatu malam, Andri kembali bermimpi melihat cermin air raksasa dari Istana Batu. Tapi kali ini, ia melihat dirinya sendiri dalam cermin itu. Bukan dirinya yang sekarang, tapi dirinya saat berusia 21 tahun, dengan raut polos dan tatapan kosong. Sosok itu menunjuk ke arah Andri, dengan jari yang panjang dan menua, lalu berkata dengan suara yang berat, "Waktumu tertinggal di sini, Andri. Tubuhmu kembali, tapi jiwamu masih berutang." Saat Andri terbangun, ia mendapati jari-jari kakinya berwarna biru keunguan, seolah semalaman terendam air es. Dan di balik bajunya, ia menemukan luka kecil berbentuk simbol segitiga, dengan titik di tengah, lambang yang sama dengan yang pernah ia lihat di dinding Istana Batu saat berada di alam gaib. Andri menyadari, ia tidak kembali sepenuhnya sebagai manusia. Sebagian dari dirinya tertinggal di sana. Andri lalu memutuskan untuk kembali menemui Ustadz Halik, yang kini juga merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Mereka melakukan tirakat dan meditasi selama 3 malam berturut-turut. Pada malam terakhir, Ustadz Halik menerima petunjuk dari mimpi, yang membuatnya pucat pasi. "Saya melihat kamu duduk di singgasana batu, Andri, tapi bukan kamu sekarang. Kamu muda, tak berkedip, dan ada 2 bayangan berdiri di belakangmu. Satunya laki-laki berkepala rusa, satu lagi perempuan tak punya wajah." Ustadz Halik pun mengajak Andri untuk mencari petunjuk kepetilasan Prabu Brawijaya di Puncak Lawu, tempat yang dikeramatkan oleh banyak orang. Mereka berharap bisa mendapat izin dari entitas yang lebih tinggi untuk membebaskan sisa jiwa Andri yang tertahan. Tiba di sana, suasana sangat sunyi, meski siang bolong. Angin berhenti, dan suara hutan hilang. Saat Andri duduk bersila dan memejamkan mata, ia kembali ditarik ke dalam dimensi lain, melihat dirinya berjalan di lorong emas panjang. Dan di ujung lorong itu, terdapat jam pasir raksasa. Tapi pasir dalam jam itu bergerak mundur. Sebuah suara menggema, "Waktu yang kau curi akan kau bayar. Kau telah hidup 10 tahun lebih lama dari seharusnya. Jangan kira bayanganmu tak menagih." Andri terbangun dengan darah menetes dari hidung. Tapi ia juga membawa pesan, satu-satunya cara memutus kutukan waktu adalah dengan menemui tubuh lamanya. Dengan bantuan Ki Joko dan warga yang dulu ikut dalam pencarian tahun 1995, Andri dan tim melakukan pencarian di sekitar lokasi awal ia hilang. Mereka menyisir area yang dulunya tak sempat dijelajahi, karena medan terlalu berat. Pada hari keempat pencarian, mereka menemukan lubang dangkal di balik pohon besar yang tumbang. Di dalamnya ada pakaian pendaki tahun 90-an, sobek dan tertimbun daun, lengkap dengan senter usang, dan dompet lusuh. Tapi tidak ada tulang atau jasad. Ki Joko gemetar. Ini jaketmu dulu dari. Aku hafal betul sobekannya. Ini yang kamu pakai waktu kita kirim kamu ke atas." Andri menatap jaket itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, ia memang telah mati di mata dunia waktu itu. Tubuh lamanya dikubur oleh alam, dan tubuh barunya adalah pemberian dari dunia lain. Dengan bimbingan Ustadz Halik, mereka melakukan ritual pengembalian bayangan di malam Jumat. Benda-benda dari masa lalu Andri dikumpulkan, jaket, batu dari dalam cermin, dan bunga kantil terakhir. Mereka juga membuat boneka jerami, sebagai simbol tubuh Andri yang lama.
Ritual dimulai dengan membaca doa-doa pemutusan ikatan, sambil mengelilingi api unggun. Andri berdiri menghadap gunung membisikkan, "Aku kembalikan waktu yang bukan milikku. Aku pulangkan bayangan yang bukan jalanku. Biarkan aku menjadi manusia sepenuhnya kembali." Saat ritual berakhir, api unggun meledak kecil, dan angin berputar hebat di sekitar mereka selama 5 menit. Setelah itu, suasana kembali sunyi, tapi Andri merasa ringan. Untuk pertama kalinya, bayangan di dinding mengikuti gerak tubuhnya dengan normal. Dan malam itu, ia tidur tanpa mimpi untuk pertama kalinya. Kutukan waktu bukan sekadar kisah mistis. Ia menyiratkan bahwa, ketika seseorang bersinggungan dengan dimensi gaib, hukum waktu manusia tak lagi berlaku. Andri yang telah hidup lebih lama dari jatahnya, harus mengembalikan apa yang bukan miliknya. Kini ia benar-benar kembali, tapi dengan pengalaman yang tak bisa ia bagi pada sembarang orang. Ia tahu, hidupnya takkan pernah biasa. Tapi untuk pertama kali sejak 1995, ia bisa menatap matahari pagi tanpa rasa takut. Setelah berhasil memutus ikatan waktu, dan mengembalikan bayangannya ke tempat semestinya, Andri mulai menjalani hidup lebih tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebab apa yang telah dilepaskan dari tubuhnya, ternyata meninggalkan lubang lain di dalam dirinya. Lubang itu bernama rasa penasaran. 2 minggu setelah ritual pengembalian bayangan, Andri kembali didatangi mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah kabut di lereng Lawu, menuju sebuah batu besar berwarna hitam kehijauan, seperti batu giok yang tertanam separuh ke dalam tanah. Dari batu itu keluar suara-suara sayup, kadang terdengar seperti gumaman orang tua, kadang seperti tangisan bayi. Namun yang paling jelas, ia mendengar satu kalimat, "Belum selesai. Yang pergi satu, masih ada satu lagi." Andri terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia merenung semalaman. Apakah yang dimaksud itu dirinya? Atau ada orang lain yang ikut terseret ke dimensi gaib bersamanya 10 tahun lalu? Pagi itu, ia nekat pergi ke rumah Ki Joko, mantan anggota SAR tahun 1995, yang pertama kali ikut mencarinya. Setelah ditawari teh hangat dan berbincang, Andri langsung menanyakan satu hal yang selama ini hanya menjadi kabut dalam ingatannya. "Ki Joko, waktu aku hilang dulu, apa ada orang lain yang ikut hilang? Atau mungkin nggak pulang tapi nggak diberitakan?" Wajah Ki Joko langsung berubah pucat. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. Ia menatap kosong keluar jendela. Setelah beberapa menit terdiam, ia mulai bercerita lirih. Waktu itu memang ada satu anak muda yang ikut tim pencari. Namanya Anton. Dia mahasiswa, ikut komunitas pendaki lokal. Sering bantu SAR. Tapi waktu hari ketiga pencarian, dia ngilang juga. Kami kira dia nyasar ke jalur lain. Tapi kami sembunyikan itu dari media. Keluarganya pun akhirnya pindah dari sini. Aku bawa dosa itu, dari, maafkan aku. Mendengar itu, tubuh Andri melemas. Ia merasa nafasnya sesak. Selama ini ia pikir, dirinya satu-satunya yang terlibat. Tapi ternyata, ada korban lain yang tak pernah pulang. Andri merasa terpanggil untuk menyelamatkan Anton, jika memang suara dalam batu itu berasal darinya. Ia memutuskan untuk naik lagi ke Gunung Lawu. Kali ini hanya ditemani Ki Joko dan Ustadz Halik. Jalur yang mereka pilih bukan jalur resmi seperti Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang, tapi jalur lama yang dulu digunakan warga desa mencari kayu bakar, yang disebut warga sebagai jalur Watu Lumpang. Jalur itu dikenal sunyi dan jarang dilewati, penuh dengan semak belukar, akar pohon besar, dan batu-batu berlumut. Tapi di sanalah Andri merasa tarikan yang kuat, seperti ada benang halus yang mengarah ke sesuatu. Dan benar saja, di lereng ketiga, mereka menemukan batu besar berwarna hijau kehitaman, persis seperti dalam mimpi Andri. Batu itu berdiri tegak, hampir setinggi orang dewasa, dan jika diperhatikan terdapat lekukan di permukaannya, yang membentuk simbol yang sama dengan yang pernah tertoreh di dada Andri, segitiga dengan titik di tengah. Ustadz Halik mulai membaca doa-doa perlindungan. Sementara Andri bersila di depan batu itu,
meletakkan kedua telapak tangannya di permukaan batu. Seketika hawa dingin menjalari lengannya. Batu itu bergetar perlahan tapi pasti, dan kemudian terdengar suara, "Andri, kau pulang." Tapi aku masih tertahan. 10 tahun lamanya aku hidup di balik cahaya. Jadi penjaga gerbang menggantikanmu yang melarikan diri. Andri tercekat. Itu suara Anton. Tanpa ragu, ia menjawab dengan air mata berlinang. "Maafkan aku, Ton. Aku gak tahu. Aku kira cuma aku yang tertarik ke sana. Aku akan bantu kamu keluar." Namun, suara itu berkata lirih, "Terlambat. Hanya satu jiwa yang bisa kembali, dan kau sudah mengambilnya. Tapi kau bisa membebaskan aku, bukan dengan tubuh, tapi dengan nama." Ustadz Halik menjelaskan bahwa dalam kepercayaan lama Jawa, seseorang yang hilang dan terjebak di alam gaib bisa dibebaskan melalui ritual pemanggilan nama, yakni menyebut nama lengkap orang tersebut di tempat dia terakhir terlihat, sambil membacakan mantra pemisah dunia. Mereka pun naik ke tempat tertinggi yang bisa dijangkau, sebuah dataran kecil yang dulunya jadi pos istirahat penebang kayu. Di sana di tengah kabut yang tak kunjung reda, Andri memanggil nama lengkap Anton. "Anton Prasetya Wijaya. Aku Andri. Kembalilah. Aku tarik namamu dari kegelapan." Mantra dilantunkan oleh Ustadz Halik, dan tiba-tiba langit gelap sekejap. Kilat menyambar pohon besar di dekat batu. Lalu tanah bergetar ringan, kabut terbelah, angin menerjang dan dari arah batu, terdengar satu teriakan yang menggema. "Terima kasih, Andri. Aku bisa tidur sekarang." Lalu hening, alam menjadi tenang. Malam itu saat kembali ke rumah, Andri kembali bermimpi. Tapi bukan mimpi buruk. Ia berada di Taman Istana Batu, tempat yang dulu menghantuinya, tapi kini terlihat cerah. Di ujung taman berdiri sosok Anton, mengenakan pakaian putih, tersenyum padanya. Anton melambaikan tangan, lalu perlahan berjalan mundur menyatu ke dalam cahaya lembut yang memancar dari dinding istana. Andri terbangun dengan senyum damai. Ia tahu, akhirnya satu jiwa lagi telah pulang. Gunung Lawu menyimpan banyak misteri. Tak semua orang bisa kembali saat tersesat di antara dua dunia. Tapi Andri telah menebus dosanya, dan menepati janjinya sebagai manusia yang kembali dengan kesadaran penuh. Ia sadar, kerajaan gaib itu memang nyata. Tapi lebih nyata lagi adalah, pilihan kita untuk tetap menjadi manusia dan menjaga batas antara terang dan bayangan. Desa Bandar Dawung pagi itu diselimuti kabut tipis, yang mengawang rendah di antara atap genteng rumah, dan puncak Gunung Lawu. Suasana tenang jauh berbeda dari kehebohan setahun silam, ketika Andri kembali, linglung dan tanpa ingatan. Dan ketika gelombang kejadian gaib bergulung bagai ombak ganas. Kini setelah seluruh rangkaian ritual telah dilewati, Andri tak lagi mendengar bisikan kabut, tak lagi merasakan tarikan gaib mengajaknya pulang. Semua terasa normal, atau setidaknya itu yang ia pikirkan. Suatu sore, Andri berdiri di teras rumahnya. Dia menatap ke arah lereng Lawu yang bergaris kontras, antara hutan hijau dan batu cadas. Matanya menerawang, mengenang segala yang terjadi. Hilang 10 tahun, terperangkap di istana batu hitam, sosok sang putri yang dingin, hingga panggilan terakhir dari batu hijau yang ternyata milik Anton. Hembusan angin dingin menyentuh pipinya, membawa aroma daun pinus basah. Andri tersentak, seolah masih merasakan bisikan yang dulu membelenggunya. Namun, kali ini hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang menjawab. Tak ada gamelan, tak ada bisikan perempuan berbahasa kuno. Ia menyadari satu hal, gerbang gaib itu sudah tertutup benar. Andri memutuskan mengunjungi pos 2 jalur Cemoro Sewu, untuk melihat langsung titik di mana ia menutup gerbang pertama, dan melakukan ritual bayangan. Jalan setapak yang dulu dipenuhi jejak kaki gaib, kini bersih. Semak belukar telah kembali menutup bekas penggalian. Saat ia menyusuri jalur itu seorang diri, ditemani alat navigasi tradisional yang dulu dibawanya ke hutan. Hati Andri berdebar bukan karena takut, melainkan rasa rindu yang aneh. Di pos 2, ia berhenti di sebuah batu datar yang dulunya dijadikan altar kecil.
Di salah satu sudutnya masih terlihat goresan simbol segitiga dengan titik di tengah, bekas kemenyan, dan abu yang pernah menempel di sela retakan batu. Andri menepuk perlahan permukaan batu itu. Dengan telapak tangan kanannya, menghela nafas panjang. "Terima kasih telah memeliharaku," bisiknya. "Aku sudah menutup semua gerbang. Semoga kalian tenang di sana." Dengan langkah ringan, Andri meletakkan sebuah dupa kuning dan bunga kantil putih di atas batu altar. Ia membaca doa penutup. "Ya Tuhan, ku akhiri semua jalinan yang pernah mengikat jiwaku. Aku pulang sebagai manusia biasa, memiliki raga dan nafas fana. Terimalah persembahanku, alam semesta, semua yang hidup dan tak terlihat. Maafkan segala kesalahanku. Lepaskan segala ikatan yang pernah kutandatangani." Udara seketika berubah hening. Kabut di bawah pos 2 menepi, seakan memberi ruang pada suara doa yang mengalun. Setelah selesai, Andri menepuk kedua tangannya 3 kali lalu menabur butir-butir beras kencur di sekeliling altar sebagai simbol penutup. Ia menunduk hormat, mengakhiri ritual yang sama sekali berbeda dengan upacara besar sebelumnya. Kali ini sederhana, hikmat, tanpa sakralitas berlebih. Keesokan harinya, Andri diantar oleh Ustadz Halik dan Ki Joko kembali ke Bandar Dawung. Di rumah sederhana Bu Lasmi, ketiganya duduk melingkar di ruang tamu. Bau dupa masih terasa samar. Senyum terukir di wajah ketiganya. Senyum lega, tawa dan bahagia. Ustadz Halik membuka percakapan. "Le, bagaimana perasaanmu sekarang?" Andri menatap lembut. "Dahulu aku takut akan panggilan gaib. Sekarang aku takut kehilangan manusiawi dalam diriku. Aku takut lupa arti napas dan detak jantung ini." Ki Joko menimpali. "Itulah hikmahnya. Kita tak pernah tahu seberapa rapuh batas antara dunia dan gaib. Tapi yang kau tunjukkan, keberanian menutup gerbang lebih berharga daripada kekuatan berkelindan di dalamnya." Bulan berganti bulan. Setiap pagi, Andri kini bangun tanpa rasa kantuk yang aneh. Ia berjalan kaki ke sawah bantuan, kerja bakti, menanam padi bersama petani lain. Ia mendampingi anak-anak desa, belajar membaca peta jejak hewan liar di kaki lawu. Sesekali ia bercerita ringan tentang keindahan hutan tanpa menyinggung hal-hal gaib. Warga pun memanggilnya Andri Mapala. Bukan lagi Andri orang balik. Di malam Jumat, ia tidak lagi mengunci pintu ekstra atau menabung kemenyan. Ia hanya duduk di teras, memandangi kerlip bintang lantas mengucap syukur dalam hati. Bila angin dingin datang, ia hanya menarik selimut lebih rapat. Meskipun gerbang telah tertutup, bayangan masa lalu kadang menari di sudut pikirannya. Tatapan sang putri, suara gemerincing kristal di istana batu hitam, gemula gemerincing gamelan halus. Namun, kini Andri tahu, ia berhak memilih mana yang benar-benar miliknya. Pada suatu sore, ia menulis di buku catatannya, yang sekarang lebih tebal dan baru. Di sana di balik kabut, ada dunia lain yang menawarkan keabadian dan pengetahuan tanpa batas. Namun di sini, di atas tanah dan udara fana, aku belajar arti waktu yang sesungguhnya. Momen sederhana bersama manusia lain. Dan itulah kemuliaan terbesarku. Tak ada lagi pintu yang terbuka, dan tak ada lagi suara yang memanggil dari balik dinding batu. Gunung Lawu tetap berdiri megah, terkadang dipenuhi kabut, sesekali menghanyutkan rona jingga senja. Namun bagi Andri, Lawu kini hanyalah lembah hijau tempat ia belajar pulang ke rumah dan Andri pun menatap masa depan, dengan keyakinan baru, bahwa manusia tidak diciptakan untuk berbagi nafas dengan bayangan abadi, melainkan untuk menjalani detik demi detik yang fana, dengan penuh cinta, harapan, dan rasa kemanusiaan. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.